Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis diskusi kami yang berjudul Tinuk. Yang pertama, pesan dan nilai apakah yang hendak disampaikan film tersebut. Pesan yang disampaikan, kita harus senantiasa mensyukuri apa yang kita punya atau miliki, karena tidak semua orang berada dalam situasi tersebut, dan jangan mementingkan nafsu pribadi. Kemudian, nilai yang disampaikan, yang bisa diambil, yaitu kesederhanaan, sabar, dan sabar. Yang kedua, sikap apakah yang dapat ditiru dan yang harus ditinggalkan dalam film tersebut dan mengapa. Sikap yang dapat ditiru, yang pertama berpegang teguh pada pendirian karena Wahono tidak mau melakukan tindak korupsi. Yang kedua, bekerja keras karena Wahono terus bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan mewujudkan keinginan Tinuk. Kemudian yang terakhir, tabah karena Wahono sabar dalam menghadapi hidup yang masih serba kekurangan atas permintaan Tinuk sang istri. Sikap yang tidak dapat ditiru. Yang pertama, iri karena Tinuk melihat tetangganya yang bisa memiliki handphone. Jadi sikap tersebut tidak patut untuk ditiru. Kemudian yang nomor 2, tidak bersyukur karena Tinuk ingin seperti kehidupan tetangganya. Jadi sikap tersebut tidak patut untuk ditiru. Kemudian yang terakhir, korupsi karena tindakan Tinuk yang menggunakan uang tahlil. Jadi sikap tersebut tidak patut untuk ditiru. Nomor 3, jelaskan bagaimana sebaiknya mahasiswa menyikapi situasi dan kondisi yang ada dalam film tersebut. Nomor 1, mahasiswa sangat berperan penting untuk kemajuan bangsa karena mahasiswa adalah manusia pilihan yang menduduki peringkat tertinggi dalam pendidikan. Maraknya korupsi saat ini bukanlah semata-mata karena pelakunya, namun lebih disebabkan oleh kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaku dapat melakukan korupsi. Yang kedua, sebagai mahasiswa harus bisa menyikapi konflik dan dalam rumah tangga dengan didasari keimanan. Yang ketiga, sebagai mahasiswa harus mempunyai prinsip dalam hidup jikalau mau berumah tangga. 4. Apa yang dilakukan bila hal demikian terjadi baik pada diri Anda, keluarga, atau rekan Anda? Jelaskan alasannya. Yang pertama, menasihati dan mengingatkan. Alasannya, karena perilaku koruptif itu harus dihindari, walaupun dari hal yang paling kecil sekalipun, koruptif akan membuat kita menjadi terbiasa untuk melakukan tindak korupsi. Yang kedua, ikhtiar dan tawakal. Alasannya karena segala sesuatu yang diinginkan tidak mudah untuk didapatkan. Yang kelima, apa peran keluarga untuk memberantas korupsi dan perilaku koruptif yang sering terjadi di masyarakat? Pola asuh anti korupsi yaitu mendidik anak sejak kecil agar hidup sederhana, percaya diri, menanggung beban, dan berani. Dengan demikian, anak akan merasakan keberadaannya dan supaya bisa melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya dengan baik. Karena semua perilaku itu tidak muncul dengan tiba-tiba, ia terbentuk dalam suatu proses yang panjang. Jadi para koruptor itu juga melewati proses yang panjang dan pengasuhan yang kacau, tak berlandaskan agama yang menyebabkan tidak memiliki rasa bersalah ketika mengambil hak orang lain. Sekian dan terima kasih.